Anak, selamat pagi. Apa kabar kalian? Tentunya dalam keadaan sehat. Mari tetap kita patuhi protokol kesehatan COVID-19. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran tema. Nah, kalian boleh lihat gambar siapakah itu? Nah, kita lanjut. Sebelumnya kita memulai, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini kita lanjut ke tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 3, ayo menjadi penemu. Pembelajaran 1. Dengan tujuan pembelajaran 1. Dengan membaca, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kosakata baku pada teks tentang ayo menjadi penemu dengan tepat. Kedua, setelah membaca, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang ayo menjadi penemu dengan menggunakan kalimat efektif dan kosakata baku dengan mandiri. Ketiga, mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. 4. Mempresentasikan perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Kelima, dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi perbedaan sifat rangkaian listrik sederhana, seri, dan paralel dengan tepat. Keenam, setelah percobaan, siswa mampu mempresentasikan perbedaan karakteristik rangkaian seri dan paralel dalam bentuk diagram Venn dengan tepat. Ayo kita mulai dengan teks eksplanasi ilmiah. Apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berfungsi menjelaskan tentang suatu hal atau peristiwa, baik alam maupun sosial, dan mengandung ilmu pengetahuan. Salah satu sifat teks eksplanasi adalah unsur ilmiah. Nah, ini contohnya teks eksplanasi. Ada tentang disiplin dan kerja keras dari awal dari sebuah inovasi yang cemerlang. Ya, ada Bapak Habibie. Nah, anak-anak, kalian bisa membaca teks tersebut agar menambah informasi pengetahuan kalian tentang sosok Pak Habibie. Nah, perlu kita tahu bahwa beliau adalah Presiden ketiga RI yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Beliau dilahirkan di Parepare, Sulawesi Selatan, tanggal 25 Juni 1936. Nah, lanjutkan bacanya ya, Nak. Ini juga tentang sejarah atau jalan hidup Bapak Habibie. Kalian boleh baca. Nah, tugas kalian adalah menjawab pertanyaan sesuai dengan teks eksplanasi yang telah kalian baca. Contoh ya. 1. Apa topik masalah dari teks tersebut? Nah, topik masalahnya apa? Nah, boleh dikerjakan. Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 115. Kita lanjut ke materi berikutnya, kosakata baku. Kosakata baku adalah kosakata yang penulisannya telah sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Sebaliknya, kosakata non-baku adalah kosakata yang penulisannya tidak sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kosakata baku wajib digunakan dalam tulisan atau percakapan pada acara-acara formal. Kosakata non-baku boleh digunakan dalam bahasa percakapan pada acara non-formal, seperti saat berbicara kepada teman dalam kehidupan sehari-hari.
Cermati kembali teks eksplanasi pensil si kecil yang amat penting pada pembelajaran sebelumnya. Nah, setelah itu kamu jawab pertanyaan yang ada di sini. Nah, ini dia teksnya, nak. Pensil si kecil yang amat penting. Bisa dibaca ya. Nah, tugasnya cermati kosakata non baku pada teks eksplanasi. Pensil si kecil yang amat penting dalam tabel berikut. Tuliskan arti kata tersebut dan temukan padanan kosakata bakunya. Mana ya? Kosakata non baku apa artinya dan kosakata bakunya apa? Diskusikanlah bersama orang tuamu tugas halaman 116 dan 117. Nah, materi berikutnya kita akan belajar tentang kegiatan ekonomi. Kamu boleh lihat gambarnya. Nah, kamu sudah terbayangkan bagaimana kegiatan ekonomi melalui gambar yang sudah disajikan. Ada pabrik, kemudian kita lihat ada bus, ada pesawat, kemudian sampai ke suatu tempat, kemudian diangkut sampai ke pasar, kemudian dipasarkan oleh penjual. Boleh kan? Dipahami melihat gambar? Nah, adakah kamu yang tahu tentang kegiatan ekonomi? Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang dan atau jasa guna memenuhi kebutuhan hidupnya dengan saling mempertukarkan atau menukarnya dengan mata uang. Kegiatan ekonomi manusia pada zaman dulu adalah barter atau saling mempertukarkan barang. Contohnya, nelayan menukar ikan hasil tangkapannya dengan beras dengan petani. Nelayan tentu tidak bisa menanam padi di pantai. Begitu juga petani yang berada di pegunungan tidak bisa setiap hari menangkap ikan di laut. Jadi, pertukaran ikan dan beras membuat petani dan nelayan mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada 3 kegiatan ekonomi. Yang pertama, kegiatan produksi. Apa itu? Produksi adalah segala kegiatan yang menghasilkan barang dan atau jasa serta menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, kegiatan kedua ada kegiatan distribusi. Apa itu? Nah, setelah diproduksi, maka barang dan jasa yang diproduksi harus diantarkan ke pasar atau kepada penggunanya. Tahu kan? Berarti kegiatan distribusi adalah kegiatan menyalurkan. Yang ketiga, kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan untuk mengurangi suatu nilai guna barang atau jasa. Nah, kalau konsumsi kita sudah tahu, berarti kita memakai atau menggunakan barang atau jasa. Nah, diskusikan bersama pertanyaan berikut. Diskusikanlah bersama orang tuamu. Tuliskan hasil diskusimu pada diagram berikut. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya adanya transportasi dan kalau tidak adanya alat transportasi? Buatlah cerita proses perjalanan satu benda yang dijual di lingkungan sekitar sekolah. Boleh juga di rumah kamu ya, nak ya. Yaitu, dari benda tersebut dihasilkan, disebarkan hingga sampai pada dirimu. Ceritamu dapat dalam bentuk tulisan atau gambar. Buatlah dengan jelas, rapi, dan menarik. Kamu dapat mengajar hasil karyamu di kelas nantinya. Tugasnya sudah jelas. Nah, kamu lihat sebuah kegiatan produksi yang ada di lingkungan kamu. Setelah itu, kamu amati caranya dimulai dari menghasilkan, kemudian
menghantarkan, kemudian sehingga sampai ke tempat kamu. Nah, diskusilah bersama orang tuamu ya, nak. Nah, berikutnya kita sudah belajar tentang rangkaian leseri dan rangkaian paralel pada pembelajaran yang lalu. Nah, untuk yang berikut ini, hari ini kamu menuliskannya dalam diagram Venn. Nah, apa itu rangkaian seri? Bagaimana ciri-cirinya? Bagaimana strukturnya? Bagaimana perbedaan antara rangkaian seri dan paralel? Diskusilah bersama orang tuamu, tugas halaman 119. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.